welcome back to my channel di Game Gamers OMD. Ya, jadi di video kali ini yang pastinya saya akan membahas tentang tentang merit ya. Jadi untuk pemula, apalagi untuk kita khususnya player-player gratisan ya, yang dalam arti nggak top up sama sekali, nggak pakai duit lah istilahnya gitu ya. Hal yang dasar yang paling pertama teman-teman ketahui itu biar nggak salah. Yang pertama itu adalah terkait dengan jabatan ya. Jabatan tuh yang ini, yaitu mempromosikan dari JR9 ke SR9, kemudian naik lagi ke JR8, kemudian SR8 dan seterusnya. Gunanya apa? Di sini masing-masing ada ya gunanya. Jadi untuk membuka semua ini dari perdagangan Yamato, Crusade, Banquet, kemudian aliansi, pengadilan, ya, kunjungan dan barak. Jadi itu fungsinya untuk pengumpulan merit. Ya, seperti ini harus mencapai JR7, kemudian yang ini aliansi sampai SR7, kemudian pengadilan. Nah ini setidaknya Shogun sampai level 60 ya. Kemudian kunjungan sampai ke JR8, barak sampai ke JR6, kemudian Crusade sampai JR5, Yamato sampai SR5. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan merit? Merit itu yang sepertinya yang 280 ya, yang di bawah ini 280. Bagaimana cara kita meningkatkan merit? Jadi dengan cara kita menyelesaikan setiap misi. Di sini ada hadiah aktif, merit tambah 10, merit plus 10. Jadi caranya itu adalah menyelesaikan semua misi ini. Kalau untuk di awal-awal ya mungkin banyak yang masih belum bisa ya, seperti tantangan, 4 tantangan, terus kemudian kunjungan, kemudian menghadiri jamuan, ya seperti itu. Kemudian memiliki anak. Kalau memiliki anak bisa apabila ketika kita mendekati geisha ini ya, bisa menghasilkan keturunan lah, seperti itu ya. Oke. Nah, cara yang kedua selain dengan menyelesaikan misi adalah seperti ini di urusan pemerintahan ya. Nah, di sini ada tugas negara 1 dari 4 ya, dari 4 seperti itu. Kenapa 1 dari 4? Karena saat ini saya berada di SR9. Semakin tinggi SR kita, tingkat promosi kita yang ini, maka untuk tugas negaranya juga akan semakin meningkat. Jadi nggak cuma sampai 4 doang, bisa naik 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Untuk di awal-awal terutama saya garis besarkan, terutama untuk yang player gratisan itu seharusnya kita tuh nggak perlu ngambil seperti ini. Untuk penambahan perak itu ada ditambah dengan 5129, nggak usah. Jadi fokus aja ngambil yang nomor 2. Di situ ada merit tambah 2 ya, yang ini. Nah, jadi kita ngambil itu sebisanya, itu kita ambil terus. Jadi nggak perlu fokus ke lain lagi, seperti ke nomor 1 tadi, nggak usah. Apalagi untuk player gratisnya, karena susah untuk meningkatkan jabatannya nantinya. Karena semakin tinggi jabatan ini ya, jabatan kita ini, semakin sulit untuk mengumpulkannya. Bahkan ada yang sampai 26.000, 15.000. Wah, udah susah banget itu kalau kita nggak benar-benar ngumpulin, fokusin ke situ ya. Seperti itu untuk player gratisan ya. Nah, selain itu, selain dengan ini, dengan tadi ini di urusan pemerintahan, kita bisa juga mendapatkannya dari ini, kampanye. Jadi setiap kita menyelesaikannya itu akan mendapatkan merit ya, merit. Nah, selain itu ada juga di sini Crusade, tapi ini nanti ketika kita sudah mencapai JR5. Tapi untuk awal-awal ya, untuk di misi dan yang tadi ya, yang di urusan pemerintahan. Kemudian di sini Mongolia datang ya, yang tulisan Mongolia datang.
Nah, di sini ada serang pasukan Mongolia dan pengepungan Kublai Khan. Lebih banyak itu kita dapatkan itu adalah di Kublai Khan ya, di Kublai Khan. Kalau untuk serangan pasukan Mongolia biasanya lebih ke Perak. Perak bisa juga kalau hoki dapat gold atau sushi L dan lain-lain lah gitu ya. Tapi lebih seringnya itu kalau untuk merit itu ya di pengepungan Kublai Khan yang dibuka jam 8 ya, jam 8 sampai jam 9 malam WIB ya, WIB. Jadi kita bisa mendapatkan merit dari situ ya. Oke. Nah, gunanya apa merit? Selain untuk membuka semua ini dan selain untuk mendapatkan gold, kita juga akan bisa bertahan di barak ya. Jadi ketika kita di barak, semakin tinggi merit kita ini yang ada 282, semakin lama kita akan bertahan di barak. Fungsinya barak itu apa? Fungsinya barak itu adalah latihan. Jadi untuk meningkatkan sedikitnya power dari shogun lah, dari shogun kemudian ya seperti itulah, meningkatkan power ya, setidaknya meningkatkan power, sedikitnya power lah, menambah. Jadi fungsinya shogunnya di situ, barak ini ya itu di situ. Nah, bagaimana cara kita bisa bertahan? Cara permainannya, barak itu ada namanya sistem tendang menendang. Oke, nanti akan saya jelaskan di sebentar ini saya akan jelaskan bagaimana caranya. Oke, terkait dengan merit mungkin cukup ya terkait dengan merit ya. Hal-hal dasar lagi yang perlu teman-teman ketahui itu adalah bagi kita sebagai pemula itu ya yang perlu kita selesaikan tuh, kalau masih bingung ya di sini ada tasknya ya. Nah ini, jadi selesaikan aja setiap tugasnya ini. Nah seperti ini, menang dalam kampanye 16 kali ya. Nah, jadi ini jalankan bisnis sebanyak 6 kali ya. Jadi selesaikan aja dulu, jadi lama-lama akan paham sendiri, dan tetap mengikuti video ini agar nanti tetap saya informasikan, saling sharing aja bagaimana cara bermain di OMD ya, biar nggak terlalu bingung-bingung banget lah. Oke, tetap selesaikan tugas aja. Nah seperti ini, menaikkan power sebanyak 5000 ya, jadi nanti ini sudah 4000 k lah, 4k ya, udah 4000-an lah, 4700-an. Nah, di sini ya menaikkan power sampai 5000, jadi tinggal saya apa aja shogun, maka tugasnya akan selesai ya. Jadi sebisanya diselesaikan aja setiap tugasnya. Oke, mungkin cukup sekian aja dari video ini. Untuk video lain-lainnya seperti barak dan lain-lainnya, bermain di pengadilan kemudian bermain di barak, nanti akan saya jelaskan di next video ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Oke, see you next video. Bye bye.